Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Haning Safitri, NIM J210190105. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengisian tabel partograf. Nah, baik, saya langsung saja saya mulai. Saya akan bacakan sedikit terkait dengan kasusnya, yaitu Ibu N hamil anak kedua 39 minggu datang ke rumah sakit pukul 10 dengan keluhan sudah pecah selaput ketuban sejak pukul 8. Saat ini ibu kesakitan menahan sakit saat kencang-kencang datang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/70 mm hidrogirum, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, penurunan kepala 2/5, his 3 kali per 10 menit selama 30 detik, DJJ 142 kali per menit, pembukaan serviks 4 cm, ketuban jernih, moulase positif, yaitu untuk obstruksinya G2P1A0. Kemudian pukul 10.30 hisnya 3 kali per 10 menit lama 35 derajat Celcius, 30 detik. 30 detik ya. Kemudian tekanan darahnya 120/80 mm hidrogirum, nadinya 86 kali per menit, RR-nya 22 kali. Jam 11 yaitu hisnya 3 kali per 10 menit, lamanya itu 40 detik. Jam 11.30 hisnya itu 3 kali per 10 menit, lamanya 40 detik. Kemudian pukul 12 itu hisnya 3 kali per 10 menit, lamanya itu 45 detik. Kemudian jam 12.30 itu hisnya 3 kali per 10 menit, lamanya itu 50 detik. Ibu mengeluh ingin BAB dan tidak kuat menahan dorongan anak. Pada saat his, terlihat kepala janin dari kemaluan ibu. Pukul 1, lahir bayi laki-laki BB 3200 gram, panjangnya 49 cm. Nah, langsung saja kita langsung isi. Untuk pertama adalah identitas dari ibu atau dari pasien. Yang pertama adalah nama ibu, yaitu Ibu N, Nyonya N. Nah, yang diketahui kemudian adalah jamnya. Jamnya datang yaitu pukul 10. Kemudian mulusnya itu atau sejak pecahnya ketuban yaitu pukul 8. Untuk obstetrik-nya yaitu G2, P-nya 1, A-nya 0. Nah, yang pertama kita akan mengisi di bagian pembukaan serviks. Nah, di sini sudah pada pukul 10 itu disebutkan bahwa pembukaan serviks itu sudah 4 cm. Nah, baik, jam 10 itu pukul 4 cm. Nah, di sini ada dua garis, yaitu garis waspada dan garis bertindak. Nah, untuk garis waspada, apabila itu di sebelah kiri garis itu disebut dengan partus normal, sedangkan di sebelah kanan garis waspada itu disebut dengan partus patologi, atau nanti bisa dilakukan rujukan kayak gitu. Nah, pada pukul 10 kita tulis jam 10. Jam 10 ini adalah partusnya sudah bukan 4. Kita kasih tanda X di sini. Sudah 4 cm. Nah, kemudian untuk jam 10 juga ada penurunan kepala. Penurunan kepala yaitu 2/5. Kita lingkari angka 2 di sini. Gitu. Nah, kemudian di jam yang sama yaitu jam 10, di sini ada air ketuban. Air ketubannya pada jam 10 itu keluar ya, ketuban jernih, keluarnya jernih, kita kasih tanda J. Nah, untuk air ketuban itu ada macam-macam tandanya. Kita kasih J itu apabila air ketubannya pecah dan jernih. Kemudian untuk U itu apabila ketubannya masih utuh. M itu apabila ketuban pecah dan bercampur dengan mekonium. D itu apabila ketuban pecah dan bercampur dengan darah. Kemudian K itu apabila ketuban pecah namun kering. Nah, karena di sini tertulis bahwa di kasus itu ketubannya pecah jernih, maka kita kasih J. Nah, jernih ini sesuai dengan jamnya, yaitu jam 10. Kemudian penyusupan kepala. Penyusupan kepala di jernih itu tertulis adalah moulase. Moulase positif. Nah, untuk moulase ini atau penyusupan ini ada berapa tanda juga. Nah, karena di sini plus maka nilainya 1. Kita tulis di sini. Nah, kemudian apabila nilainya 0 itu maka terpisah, dan untuk nilainya 2 itu
tumpang tindih bisa dipisahkan. Kemudian untuk nilai 3 itu tumpang tindih tapi tidak bisa dipisahkan, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke atas, yaitu denyut jantung janin per menit. Kita lihat di jam 10, denyut jantung janin itu tertulis ada 142 kali per menit. Nah, di jam yang sama, yaitu kita urutkan dari sini ke atas, 142 per menit. Nah, kita kasih tanda titik di sini. Oke. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, perlu saya jelaskan, di sini ada satu kotak besar dan dua kotak kecil. Satu kotak besar ini nilainya 1 jam, kemudian kotak kecil ini nilainya 30 menit. Gitu. Kita turun. Nah, ya ini untuk kontraksi tiap menit. Nah, pada jam 10 itu disebutkan bahwa ada kontraksi atau his itu sebanyak 3 kali per 10 menit selama 30 detik. Berarti ini adalah 30 detik. Nah, ini ada 3 macam ya. Apabila hisnya itu kurang dari 20 detik maka tandanya adalah titik-titik. Apabila hisnya itu sekitar 20-40 detik tandanya adalah garis atau arsir seperti ini. Kemudian apabila hisnya itu lebih dari 40 detik maka tandanya adalah blok, kayak gitu. Nah, karena berhubung pada jam 10 ini hisnya adalah 3 kali per 10 menit dengan lama 30 detik, maka tandanya adalah arsir. Ini ya, dan ini namanya. Maka kita arsir di bagian sini sesuai urutan jamnya, yaitu 3 kali. Kita kasih tanda dari paling bawah sebanyak 3. Nah, kemudian kita turun lagi untuk tekanan darahnya. Tekanan darahnya pada saat jam 10 itu adalah, kita cari tekanan darahnya adalah 130/70. Nah, untuk siastol itu tandanya adalah anak panah ke atas seperti ini sesuai urutan jamnya ya. Jam 10, 130 tandanya adalah ke atas. Diastolnya arah tanda panah ke bawah yaitu 70. Kemudian kita tarik ke bawah, garis ke bawah. Baik. Nah, untuk nadinya adalah 84. 84 ini kita kasih titik di sini. Baik, kemudian untuk suhunya. Suhunya yaitu adalah 37 derajat Celcius. Berdasarkan kasus kita langsung tulis di sini. 37 derajat Celcius. Nah, apabila di jam 10 ini sudah lengkap, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian kita lanjut untuk jam 10.30. Nah, di 10.30 ini terdapat hisnya atau kontraksi, yaitu 3 kali per 10 menit lamanya 35 detik. Baik, 35 detik. Langsung saja kita, karena ininya nilainya adalah 30 menit, maka kita langsung arsirkan 3 kotak di sini. Baik, kemudian apalagi di jam 10.30 yaitu ada tekanan darahnya yaitu 120/80. Kita tulis di sini 120/80. Kita tarik garis ke bawah. Nah, jika sudah dimasukkan semua langsung masih ada ya nadinya yaitu 86. Kita kasih titik di sini 86. Nah, jika sudah semua, kita masukkan di jam selanjutnya. Di jam selanjutnya. Baik, di jam selanjutnya yaitu pada jam 11.00. Nah, pada jam 11 ini hisnya yaitu 3 kali per 10 menit lamanya 40 detik. 40 detik. Berarti ini masih di jam masih di arsiran yaitu 3 kali per 10 menit ya, lamanya masih 40 detik, maka kita masih menggunakan yang arsiran. Nah, kita dari bawah 3 begitu. Kemudian lanjutnya yaitu sudah dimasukkan, kemudian pada jam 11.30 ini juga masih 3 kali per 10 menit, lamanya masih 40 detik ya, masih sama, kita masih masukkan yang arsiran, 3 kali kotak di arsir.
Baik, selanjutnya yaitu pada jam 12. Nah, pada jam 12 ini adalah 3 kali per 10 menit, lamanya 45 detik. Di sini adalah 45 detik itu menggunakan yang di blok, yang ini. Kita langsung blok semuanya. Nah, kemudian yang terakhir pada jam 12.30 itu juga kontraksinya 3 kali per 10 menit, lamanya adalah 50 detik, maka sama, tetap kita blok, yaitu 3 kotak. Nah, baik, sudah. Ini kan sudah selesai. Sekarang tinggal menghubungkan antara titik-titiknya, yaitu untuk nadi kita gabungkan dengan yang sini. Sebenarnya untuk denyut jantung janin ini juga kita bisa hubungkan apabila ada titik yang lain, maka yang tidak ada maka titiknya di sini saja gitu. Nah, baik, untuk terakhir kalinya yaitu penulisan hasilnya, dimana di sini tulis yaitu pada pukul 13, pada pukul 13.00 lahir bayi, lahir spontan, bayi laki-laki, laki-laki dengan BB, BB-nya adalah 3200 gram dan panjangnya adalah panjang 49 cm. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan terkait dengan pengisian partograf atau tabel partograf dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.